Shalom Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap di dalam Tuhan Bapak, Mama, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan sehat, dengan tubuh sehat dan nyaman, melaksanakan berbagai aktivitas kami. Dan tiba saatnya kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-48, di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Ayatnya yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Hari ini Gotong masih diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Setelah kemarin Gotong mendengarkan tentang budaya kasih atau membudayakan kasih atau merawat kasih itu sendiri di dalam kehidupan kehidupan dengan tidak saling menghakimi. Hari ini Gotong diajak untuk melihat dan memaknai bagaimana menjaga sebuah kasih itu harus pada setiap orang, bukan hanya yang Gotong sukai, bukan hanya yang Gotong kasihi, bukan hanya yang Gotong kenali, tetapi terhadap semua orang. Bahkan pembacaan hari ini mau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Gotong mengasihi, Gotong punya musuh sendiri. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama sudah berulang-ulang kali Gotong bahas, tetapi tentang mengasihi musuh sangat minim sekali Gotong bahas. Kenapa? Saya coba mempertanyakan bukan kepada banyak orang, tetapi kepada diri saya. Kenapa sampai detik ini berbicara tentang musuh itu gampang? Berbicara tentang kejelekan orang lain itu gampang. Berbicara untuk menghakimi orang lain itu sangat mudah. Tetapi bagaimana Gotong mengasihi orang yang Gotong hakimi, mengasihi orang yang Gotong benci, mengasihi orang yang memberikan
ketong ocehan, olokan, memberikan ketong makian, memberikan ketong menghakimi ketong, itu adalah sesuatu yang sangat amat sulit. Kenapa sulit? Karena apa? Karena ketong tidak pernah mengikhlaskan itu. Ketong tidak pernah mengikhlaskan untuk memaafkan seseorang. Ketong tidak pernah mengikhlaskan untuk mengasihi ketong musuh. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan ngomong banyak orang di luar sana, bukan omong contoh di luar sana, tapi ini omong tentang contoh pribadi setiap kita. Bagaimana ketong mengasihi setiap orang yang sebenarnya tidak dapat ketong rubah. Mengasihi setiap orang yang tidak dapat ketong ubah dia punya perspektif terhadap ketong, ubah dia punya pandangan terhadap ketong, ubah dia punya cara memperlakukan ketong. Itu sebenarnya. Tentu Alkitab mencoba menggambarkan dua hal, yakni yang pertama tentang pemungut cukai, dan yang kedua tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil bagian yang kedua, yakni orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di ayatnya yang ke-47 ini dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini sangat-sangat menarik sekali, karena penginjil mencoba menggambarkan bagaimana perbedaan yang semestinya dan seharusnya sebagai setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi penginjil mencoba memberikan penegasan bahwa ini loh bedanya orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau ketong berbuat hal yang sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, lalu apa gunanya ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebagai teguran yang cukup keras terhadap diri pribadi saya yang masih juga melakukan hal seperti ini. Bukan berarti saya seorang cafik, saya luput dari segala dosa, tetapi saya memberitahukan bahwa saya adalah manusia yang berdosa, yang masih sering juga mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sesama, yang membuat saya tenggelam di dalamnya, membuat saya punya perspektif yang cukup berbeda dan berbagai orang yang saya temui. Tentu saya memberitahukan ini bukan sebagai bentuk saya membanggakan diri saya, tetapi sebagai bentuk contoh yang nyata. Jadi Bapak Mama tidak usah cari contoh yang lain. Contohnya ada di saya mencontohkan diri saya bahwa saya yang masih berdosa ini masih bergumul dengan firman yang tiap hari saya bagikan di Bapak Mama, bahkan tiap hari saya bacakan untuk Bapak Mama, bahkan saya memberikan contoh yang nyata setiap harinya bagi Bapak dan Mama. Bapak Mama saudara semua yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini mari ketong semua yang mendengarkan perenungan suara marturia ini, mari ketong membentuk ketong diri, pelan-pelan berproses dengan Tuhan untuk menunjukkan apa perbedaannya kita dan apa yang tidak menjadi seharusnya menjadi hak milik anak-anak Allah. Ketong adalah jadi orang-orang yang akan mendoakan setiap musuh kita, mengasihi setiap musuh kita, apapun yang ia berikan dalam kehidupan. Mau sakit hati sekalipun, tugas kita adalah mendoakan dia. Tentu ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi saya bilang harus mulai dilakukan. Tapi saya mau bilang, ketong harus mulai membentuk ketong diri untuk mendoakan orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip ketong tidak mengasihi mereka. Jadi bukan lagi menyibukkan diri untuk mendoakan orang yang ketong kasihi saja, tetapi juga mendoakan orang-orang yang tidak ketong kasihi, yang mencemooh, yang menghakimi, yang membuat ketong jadi orang yang dibenci, menjadi orang yang membenci ketong pun diri, yang membuli ketong,
dan sebagainya. Bahkan kotong juga harus mendoakan kotong pun diri yang bisa saja kotong juga membenci orang lain. Itu dia. Jadi bukan hanya mendoakan musuh, tetapi musuh yang ada di dalam diri ini juga harus didoakan untuk bisa menerima berbagai perspektif, berpandangan yang bisa saja menghancurkan kotong punya hubungan dengan sesama, terlebih dengan Allah. Ingatlah bahwa hubungan yang manis itu bukan hanya soal ketong hubungan langsung kepada Allah, tetapi juga hubungan ketong dengan sesama. Budayakanlah kehidupan yang terus mendoakan para musuh, para orang-orang yang ketong sonde kasihi, para orang-orang yang ketong sonde pernah terima dong perbuatan terhadap ketong. Dengan begitu ketong bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam ketong kehidupan, dan ketong senantiasa menjadi berkat dimanapun ketong berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara semua, untuk menutup akan firman perenungan saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami diberikan kecukupan waktu, kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kami, untuk kami dimampukan untuk melaksanakan dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, pendidikan kami, kuliah kami, sekolah kami Tuhan, usaha, pekerjaan, pelayanan kami yang sedang diliputi duka cita, kami yang sedang diliputi sukacita, kami yang sedang dalam proses pemulihan dari kesembuhan, dari kesakitan, kami yang dalam rumah sakit saat ini dalam mengalami kesakitan, kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah di dalam tangan dan pengasihan Tuhan kami senantiasa dicukupkan dengan berkat dan kesehatan serta hikmat dan kebijaksanaan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua. Selamat bertemu kembali.